Shalom, bersama Allah di waktu Fajar. Renungan pagi kita hari ini, Minggu 21 Agustus 2022, dengan judul Darahnya Tercurah Bagi Banyak Orang. Ayat inti terdapat di dalam Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kembali saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Poin yang pertama, anak domba yang telah disembelih sebagai pemurni dari segala pencemaran dosa. Mari kita baca kutipannya yang terdapat di dalam Testimoni jilid 4 halaman 124. Seperti dupa yang harum naik ke surga dan Harun memercikkan darah ke atas tahta belas kasihan di kemah suci Israel pada zaman dahulu dan membersihkan orang-orang dari rasa bersalah. Demikian juga jasa anak domba yang telah disembelih diterima oleh Tuhan pada hari ini sebagai pemurni dari segala pencemaran dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kutipan ini menyatakan bahwa darah anak domba, dalam hal ini kematian Yesus di kayu salib, adalah pemurni dari setiap pencemaran dosa. Dosa telah membuat satu titik noda menjadi celah, menjadi cemar. Tetapi dengan pengorbanan Yesus di kayu salib, semua itu dimurnikan kembali. Inilah fungsi daripada pengorbanan anak domba. Di poin nomor 2, perjamuan suci menggambarkan pergumulan yang olehnya perdamaian kita dengan Allah diperoleh. Kristus dinyatakan tersalib di antara kita. Bila kita menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan dan darah yang sudah dicurahkan, maka dalam angan-angan kita menggabungkan diri dalam peristiwa perjamuan kudus di ruangan atas. Kita tampaknya sedang melalui taman yang disucikan oleh sengsaranya yang menanggung dosa dunia. Kita menyaksikan pergumulan yang olehnya perdamaian kita dengan Allah diperoleh. Kristus dinyatakan tersalib di antara kita. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bahwa perjamuan suci mengingatkan kita akan penderitaan Yesus, akan pengorbanan Yesus, akan kematian Yesus di kayu salib. Dengan darah yang sudah tercurah, dengan tubuh yang sudah dikorbankan itu, maka perjamuan suci kembali mengingatkan kita kepada peristiwa akan pengorbanan Yesus. Apakah kita menyadari akan hal tersebut? Dan apakah kita mengambil makna dari peristiwa yang sangat penting untuk penebusan dosa manusia ini? Di poin yang ketiga, kesombongan dan pemujaan diri sendiri tidak dapat tumbuh subur dalam jiwa yang senantiasa mengenangkan peristiwa di Golgota. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 302 dan 303 mengatakan, puji-pujian kepada Allah dan anak domba akan ada dalam hati kita dan pada bibir kita, karena kesombongan dan pemujaan diri sendiri tidak dapat tumbuh subur dalam jiwa yang senantiasa mengenangkan peristiwa di Golgota. Saudara sekalian, seringkali kenapa kita memuji diri? Kenapa kita menjadi sombong? Karena kita terlalu percaya diri akan kemampuan kita bahwa dengan segala usaha kita bisa selamat. Tetapi faktanya tidak demikian. Segala usaha manusia tidak akan pernah membawa manusia itu memperoleh selamat. Satu-satunya keselamatan, satu-satunya penebusan dilakukan melalui darah Yesus Kristus dengan kematiannya di Golgota. Itu sebabnya tidak ada kesombongan, tidak ada pemujaan diri yang hati daripada seseorang itu mengenang terus-menerus akan peristiwa di Golgota. 3 poin utama kita hari ini adalah anak domba yang telah disembelih sebagai pemurni dari segala pencemaran dosa. Dosa
yang telah kita lakukan membuat hidup ini menjadi cemar. Tetapi melalui kematian Yesus, pencemaran itu dimurnikan kembali. Yang kedua, perjamuan suci menggambarkan pergumulan yang olehnya perdamaian kita dengan Allah diperoleh. Kristus dinyatakan tersalib di antara kita. Ketika kita menikmati roti dan anggur, kita sedang diarahkan kepada pendamaian dengan Yesus Kristus yang sudah mati bagi kita untuk menggantikan penderitaan yang seharusnya kita alami. Dan yang ketiga, kesombongan dan pemujaan diri sendiri tidak dapat tumbuh subur dalam jiwa yang senantiasa mengenangkan peristiwa di Golgota. Inilah 3 poin utama kita hari ini, dan biarlah kita semakin dikuatkan iman kita dengan memandang terus kepada salib. Karena di salib, Yesus menebus kita. Yesus memurnikan kita, membersihkan akan dosa kita. Yesus memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan rahmat-Mu. Biarlah hikmat surgawi, Roh Kudus Tuhan menjadi bagian kami, dan kami dikuatkan senantiasa melalui firman ini. Berkati kami sepanjang hari ini, berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas bersama Allah di waktu fajar. Tuhan memberkati kita.